yang singkat. Pendidikan pengajar. Sebelumnya maaf dengan Ibu siapa? Oh, saya dengan Ibu Sari Sagitaria. Ibu mengajar di SDN 181 Sukamiskin, kelas 3. Saya mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu, tentang ya pendidikan masa pendidikan. Bagaimana pendapat Ibu tentang pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan di rumah, khususnya dalam bidang pendidikan? Ya, pendapat saya sangat belum terbiasa mungkin ya, awal-awal belum terbiasa dengan pendidikan daring ya, pendidikan online, jadi sangat kaget. Tetapi hikmah yang diambil banyak sekali. Sebenarnya guru itu perlu banyak belajar tentang pendidikan atau aplikasi-aplikasi pembelajaran secara yang dilakukan secara online. Jadi lebih nambah lagi pengetahuan. Betul. Ya. Terus selama masa pandemi ini, strategi pembelajaran seperti apa yang dilakukan di sekolah? Selama daring ya, strateginya ya dirubah kurikulumnya, yang awalnya ideal tetap muka, sekarang harus secara online belajar dalam jaringan. Adakah kurikulum darurat COVID-19 dan program-program apa saja yang membedakan antara kurikulum biasa dan kurikulum darurat? Ada kurikulum COVID ya. Jadi yang memang kalau idealnya tatap muka itu beberapa jam, kalau di sekolah dilakukan tatap muka itu misalkan dari jam 7 sampai jam 2. Kalau sekarang kita diusahakan dari jam 7 sampai jam 10 sudah selesai. Jadi meringankan anak ya gitu. Jadi lebih singkat ya, juga. Jadi betul ya. Materi yang diberikan itu diperpadat gitu. Terus dalam masa badar ini, adakah kegiatan penunjang untuk meningkatkan capaian akademik siswa seperti kegiatan untuk menggali bakat siswa baik dari aspek kesenian, olahraga maupun perohanian? Jadi mungkin hikmah BDR ini kita lebih gampang untuk melihat minat bakat siswa. Kan kalau misalkan suruh anak-anak misalkan materi ini nyanyi kan lewat tulisan per orang. Kalau tatap muka itu kadang anak-anak suka malu gitu ya. Nah kalau online ini anak-anak justru lebih berani gitu. Jadi justru lebih kreatif dalam misalkan kalau disuruh puisi, anak-anak diiringi dengan lagu. Jadi lebih kreatif sebetulnya kalau dalam pandemi ini. Tapi lebih baik ya kalau lebih baik memang tatap muka sih ya. Tetapi memang untuk menggali minat anak itu gampang gitu. Kalau tatap muka mah nggak kelihatan semuanya gitu. Kita bakal malu ya Bu. Iya gitu. Kalau malu kita nggak bisa maksa. Tapi kalau online kita tuh kan mau tidak mau anaknya pasti harus mengirimkan tugas gitu. Bagaimana cara Ibu menumbuhkan minat belajar siswa selama pembelajaran online? Ya dengan dimotivasi supaya memang anak-anak semangat walaupun belajar di rumah. Ibu kadang-kadang suka ada yang nggak mengumpulkan itu. Ada juga sih, tapi dilihat dulu, diidentifikasi kendalanya apa. Apakah memang misalnya orang tuanya kerja, HP-nya dibawa sama orang tua, atau mungkin kendala jaringan, anak itu tidak mempunyai kuota untuk jenis kegiatan pembelajaran seperti apa yang paling disukai oleh siswa selama pembelajaran online? Kayaknya anak-anak tuh lebih suka kalau pembelajaran di online itu yang kayak olahraga gitu, terus diupload gitu kayaknya lebih bersemangat daripada yang harus nulis diupload atau apa yang acara. Lebih suka yang seperti itu, kayak yang ada permainan yang di luar. Motorik kasarnya yang lebih muncul ketimbang motorik halusnya seperti itu. Terus apakah fasilitas proses pembelajaran daringnya yang dilaksanakan sudah memadai? Kayaknya kalau untuk di sekolah kami untuk fasilitas daring itu belum memadai ya, soalnya ini kan sekolah kabupaten, jadi terlalu banyak kendalanya. Jadi kita mau tidak mau ya seadanya aja gitu. Seperti itu, karena kalau di sini di kabupaten ini sinyalnya kurang begitu masuk sinyal. Terus kadang orang tuanya ada yang on, ada yang tidak gitu, ada yang kayak yang kehabisan kuota apa gitu. Jadi seperti itu sih kendalanya. Bagaimana cara Ibu ketika menghadapi anak yang susah untuk diajak mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah?
Ya kadang kami di sekolah kami ada tatap mukanya, jadi pihak guru itu datang ke rumah orang tua, ke rumah anak tersebut dalam jangka waktu. Kadang kita keliling ya ke rumah anak gitu, supaya anak juga apa namanya kenal sama ibu gurunya seperti ini. Jadi tidak hanya mengenal lewat PJJ aja gitu, seperti itu. Alat Zoom doang ibu ya. Iya. Terus, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh ibu terhadap siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan? Oh iya. Baik strategi. Sebetulnya kalau di era PJJ ini ya, kalau anak yang kesulitan belajar, justru saya lebih dekat ke orang tuanya, karena anaknya itu sendiri tidak bisa memegang handphone, belum bisa memegang handphone kayak anak yang udah SMP atau SMA gitu. Jadi kalau kelihatan anak yang kesulitan belajar, justru saya mendekatinya lebih ke orang tuanya. Orang tuanya harus seperti apa membimbing anaknya, karena saya sendiri sudah tidak bisa secara langsung ke anaknya gitu, tidak bisa tiap hari ke anaknya. Justru saya lebih pendekatannya itu ke orang tuanya. Jadi harus seperti ini untuk mendekati anak yang pembelajarannya belajarnya kurang begitu ini gitu, kurang begitu maksimal atau sangat minim sekali. Terus apakah ibu selalu menyampaikan hasil pembelajaran online-nya gitu kepada orang tua secara laporan? Ya sih, kalau laporan pembelajaran online itu biasanya setelah semuanya masuk ke kita, itu mungkin itu juga ada yang masuk, ada yang enggak ya. Ada yang orang tua itu ada yang respect, ada yang enggak. Itu kita semuanya dirangkum, terus kadang per 1 bulan atau per 2 bulan kita adakan kaji ulang ya. Jadi sudah cakupan pencapaian anak itu sudah sampai ke arah mana gitu. Apakah cakupan perkembangannya udah masuk atau tidak, seperti itu. Ada kadang kita ada pertemuan juga dengan orang tua murid. Jadi setelah kita PJJ, terus orang tua murid itu datang ke sekolah secara fisiknya, memberikan ini hasil daripada anak gitu. Selain di Zoom, dilihatin di PJJ, orang tuanya datang juga ke sekolah. Jadi kita komunikasi gitu. Kalau itu apa sih RPPH-nya gitu yang digunakan, yang antara daring sama yang biasa gitu, yang dipakai itu sama? Kayaknya enggak juga sih ya. Kalau yang daring sama yang biasa, yang tatap muka, kalau lebih enak yang tatap muka. Ya kayaknya gitu, lebih enak gitu, lebih. Kalau yang daring tuh lebih banyak yang enggak cakupan pencapaiannya enggak tercapai gitu, ketimbang yang tatap muka. Lebih enakan ya tatap muka ya. Nah, kalau penilaiannya itu sendiri seperti apa? Penilaiannya? Kalau penilaiannya ada penilaian tentang kayak observasi kayak gitu ya, terus kayak unjuk kerja, portofolio anak, seperti itu aja sih. Nanti kita dikumpulkan, sudah itu penilaian nanti di semuanya dimasukkan per 3 bulan ada pelaporan, terus nanti biasa per 1 semester disatukan dengan pembagian rapor. Itu aja untuk penilaiannya gitu. Cuman untuk penilaian, ada penilaian harian, ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per 1 semester, seperti itu. Sebelumnya pernah mencoba aplikasi apa saja Bu yang digunakan untuk anak, gitu, misalkan game apa sih, kalau sekarang kuisis kayak gitu, sama TTS seperti itu? Enggak sih kalau di sini mah. Jadi orang tua tuh belum mengenal apa yang namanya ya aplikasi pembelajaran, agak sulit sih. Beda dengan pembelajaran kayak yang di kota-kota gitu ya, yang udah di sini malah banyak yang gapteknya gitu daripada yang bisanya, seperti itu. Makanya kendalanya sangat sulit gitu untuk PJJ kalau di sini. Jadi diusahakan luring kan ya? Iya. Kalau mending luring sih, keluar jaringan daripada daring gitu. Mending offline daripada online gitu ya. Iya seperti itu. Yang terakhir mungkin apa harapan Ibu yang akan datang mengenai pendidikan di masa pandemi ini? Harapannya
tidak ada harapannya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan harapannya pandeminya segera berakhir aja, soalnya dengan adanya pandemi ini ya, di masa pandemi ini pembelajaran tuh begitu sangat tidak enak gitu ya, sangat tidak stabil. Jadi harapannya cuma satu aja, semoga pandeminya cepat berakhir, terus pembelajaran tatap muka seperti biasa, nggak ada daring lagi. Kasihan ke anak-anak, kasihan ke orang tua murid, mungkin kita juga sebagai guru merasa nggak enak lah ya, karena banyak capaian-capaian kurikulum sekolah yang tidak tercapaikan gitu, yang tidak tercapaikan ke anak. Jadi anak tuh masuk keluar dari TK kami itu jadi segitu gitu apa adanya, kami tidak bisa maksimal gitu aja. Jadi harapannya semoga cepat berakhir aja pandeminya, itu aja mungkin ya Bu ya. Sebagai pengelola lembaga, tindakan apa yang Bapak lakukan untuk menarik perhatian gitu, untuk menarik perhatian orang tua siswa untuk mendaftarkan anaknya di sekolah yang Bapak pimpin? Ini yang dirasa sulit sekali sebetulnya, sulit banget. Karena kita memang bagaimana di masa pandemi ini harus menarik minat orang tua untuk menyalurkan anaknya ya. Karena kita tahu lah, ini bukan rahasia umum, banyak sekali orang tua yang menginginkan sekolah tatap muka gitu kan. Tapi kita harus menyikapi itu. Bagaimana caranya gitu kan, supaya sekolah kita tetap ada siswanya, kemudian orang tua tetap tertarik untuk menyekolahkan kepada sekolah kita gitu ya, sekolah anaknya gitu. Nah, yaitu dengan cara kita menawarkan beberapa model pembelajaran. Pada suatu ketika, suatu saat, suatu hari kita bisa belajar di sekolah, tapi dengan cara giliran ya, giliran anak yang datang ke sekolah tetap menggunakan prokes, kita tetap menjaga kesehatan anak gitu kan. Misalkan dalam 1 jam anak hanya maksimal 7 anak yang datang, dan berikutnya 7 anak lagi kita rolling gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita lakukan Senin Rabu itu untuk kelas lebah, Selasa Kamis untuk kelas madu. Jadi kita rolling seperti itu supaya orang tua tahu bahwa ada kegiatan di sekolah. Nah, di hari Jumatnya kita menyerahkan kepada orang tua BDR, belajar di rumah, di mana anak-anak silahkan untuk belajar di rumah, kemudian dengan memberitahu kepada orang tua bahwa ini RPPH-nya yang harus dilaksanakan di rumah, RPPH BDR.